Oke, baik. Selamat malam para dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu peserta live webinar PPDS Germany pada sesi malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islahuddin, boleh dipanggil dengan Pak Islah atau Mas Islah. Malam hari ini saya akan memandu live webinar PPDS Germany yang di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa kehadirannya narasumber kita, yaitu Dr. Matt Widianto Hantarja. Selamat malam Dr. Widi. Selamat malam Pak Isla. Ya, di Indonesia malam hari, tapi di Jerman saat ini jam 2 siang ya dok ya? Iya, benar. Oke, bagaimana cuaca di Jerman hari ini dok? Cerah atau? Cerah, matahari full, Ya dok ya? tapi masih dingin. Oh baik, siap. Sementara di Jakarta ini sejak sore tadi hujan lebat luar biasa. Oke, saya izin menyapa juga telah hadir di tengah-tengah kita para founders PPDS Germany. Saya izin menyapa, selamat malam Dr. Yanuar Zulkarnain. Selamat malam dok. Malam semuanya. Siap. Singapura hujan atau cerah nih dok malam hari ini? Cerah. Alhamdulillah. Baik, saya izin menyapa juga founder PPDS yang kedua, yaitu Dr. Yosef Rastandi. Halo, selamat siang waktu Jerman, Dr. Yosef. Selamat siang Pak Islah, selamat siang semua, Dr. Yanuar, Dr. Widi, semua kolega-kolega. Siap, di Jerman berarti juga ini ya dok ya, cerah ya dok ya? Cerah. Baik, siap. Saya izin menyapa juga para peserta live webinar pada malam hari ini. Mumpung malam hari ini juga masih dalam nuansa lebaran gitu ya, saya sebagai moderator dalam hal ini izin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran buat teman-teman semua, teman-teman muslim dari seluruh Indonesia dan juga teman-teman muslim mungkin dari yang di Jerman juga yang sedang merayakan suasana lebaran gitu ya, yang mungkin ada yang tidak mudik atau yang sedang mudik juga ya. Selamat berliburan dan malam hari ini berkesempatan juga kita bisa bersilaturahmi di live webinar ini. Tentunya ada narasumber yang luar biasa yang akan sharing pada malam hari ini, dan tentunya juga nanti kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari profil PPDS Germany yang tentunya kita harapkan keberadaan PPDS Germany ini sebagai penghubung, sebagai jembatan yang tentunya connecting para dokter, kolega seluruh tanah air ini berkesempatan mewujudkan impian gitu ya, bisa melanjutkan PPDS di Jerman. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya izin mempersilahkan kepada Dr. Yosef Rastandi untuk pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan profil singkat tentang apa itu PPDS Germany. Dan pada malam hari ini memang peserta yang hadir ini kurang lebih ada sekitar hampir 20 atau 25 orang. Dan saya melihat para peserta atau kolega dokter yang hadir pada malam hari ini nih datang dari berbagai kota di tanah air ya. Ada yang dari Belitung, ada yang dari Kepulauan Riau, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa Barat, dari Garut, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Surabaya, dan juga ada yang dari Jawa Timur, Tulung Agung ya. Saya ucapkan selamat datang semua, salam kenal tentunya buat para dokter sekalian yang berkesempatan join live webinar kita pada malam hari ini. Baik, kami persilakan kepada Dr. Yosef, saya akan bantu share screen untuk mempresentasikan tentang profil PPDS Germany. Pada Dr. Yosef, persilakan. Iya, terima kasih Pak Islah. Selamat siang buat waktu Jerman, selamat sore atau malam waktu Singapura, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Yosef. Saya salah satu wakil dari PPDS. Anda juga di Dr. Yanuar yang diketuai oleh Dr. Yanuar. Saya sedikit ingin menceritakan tentang PPDS. Boleh slide berikutnya, Pak? PPDS didirikan
oleh dokter-dokter Indonesia yang telah menempuh pendidikan spesialis di Jerman, yang diketuai salah satunya oleh Dr. Yanwar, ada Dr. Adinia, dan ada Dr. Kwok, dan salah satunya saya juga. Kami telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, terutama di bidang spesialis pendidikan di Jerman, di mana kami semua orang Indonesia. Berikutnya Pak, di mana kami melihat begitu banyak kesulitan-kesulitan kami juga yang kita hadapin dalam rangka menempuh pendidikan di Jerman. Kemudian kita bersepakat membentuk suatu wadah yang bertujuan sebagai partner yang menjadikan visi misi wadah ini dengan tujuan satu, yaitu dengan pendidikan spesialis yang bertanda internasional untuk kolega-kolega yang ada di Indonesia, dan yang akan mendapatkan keuntungan benefit secara finansial dan akan mendapatkan pelayanan medis yang dapat diterapkan bagi bangsa Indonesia yang sejajar dengan kompetensi-kompetensi yang ada di Eropa. Dengan misi yang ada one door service, kita bertujuan membantu atau memastikan rekan kolega kita dari awal hingga akhir perjalanan pendidikan spesialisnya. Yang saya ingin pastikan, kita ini adalah rekan kerja, yang berarti kita harus bekerja sama, bukan saya atau kita aja yang menjalankan semua seperti sebuah biro jasa, tapi kita ada rekan kerja yang harus sering kontak, kita meminta pendapat segala macam masalah. Maka dari itu di sini tujuan kita adalah membantu dari awal hingga akhir. Berikutnya Pak. Slide berikutnya Pak, next. Kenapa di Jerman? Jerman merupakan salah satu negara yang mempunyai sistem kesehatan yang boleh dibilang bagus untuk pasien, untuk para tenaga ahlinya juga, baik dari sistem pendapatan, sistem teknik-teknik, dan evidence base yang diterapkan di negara Jerman. Berikutnya Pak. Begitu banyak keuntungan yang kita bisa lihat di sini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan baik dari tempat pendidikan, cuti, dan segala macam, kita bisa lihat ini satu persatu. Berikutnya Pak. Di samping keuntungan yang banyak, tentu saja semua itu tidak mudah. Kita bisa dilihat di sini mulai dari awal kita pendidikan sekolah, sampai bahasa, pendidikan Fachsprach, yang macam-macam, dan syarat yang berbagai macam, sampai akhirnya tujuan kita tercapai ini tentu saja tidak mudah. Berikutnya Pak. Ini bisa ditampilkan sedikit sistem jabatan hierarki di rumah sakit, di mana ada asisten arts, di mana kemudian Anda akan setelah lulus pendidikan spesialis menjadi fach arts. Setelah menjadi fach arts, Anda bisa bekerja kemudian di rumah sakit sebagai dokter spesialis, sebagai Oberarzt atau Leitende Oberarzt, atau kemudian bisa jadi chef arts. Itu pendidikan di rumah sakit. Kalau sisanya Anda bisa sebagai Niederlassung Arts, maksudnya dokter yang berpraktek di luar rumah sakit. Kayaknya boleh bisa di-share lagi Pak? Kayaknya hilang. Nggak kelihatan, nggak share. Oh, bentar. Iya. Di samping itu pendidikan ini tidak seperti pendidikan spesialis di Indonesia. Kita menerapkan sistem hospital base. Ya, mungkin sekarang dikenal di Indonesia, sekarang baru diadakan hospital base, di mana kita akan bekerja di kita menempuh pendidikan spesial. Gambaran bagaimana kita menjalankan pendidikan spesialis kita menempuh pendidikan penyakit dalam, atau pendidikan penyakit dalam dan jantung, atau gastroenterologi, atau obgyn juga. Slide berikutnya Pak. Boleh next.
Slide berikutnya mungkin tarif juga mungkin untuk sekilas kasarnya sekitar untuk awal sebagai asisten arts Anda akan bekerja, kemudian akan digaji sekitar mungkin 3.000-an euro. Itu belum termasuk jaga-jaga malam. Next berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Mungkin kalau belum ditampilkan slide berikutnya, tantangan-tantangan apa? Tantangannya ya yang akan dihadapi tentu saja pertama masalah bahasa yang kita harus hadapi itu sangat fundamental, sangat penting sekali. Bahasa 2 tahun pertama adalah masa adaptasi. Kita harus bersatu dengan masyarakat Jerman, harus bagaimana mengerti situasi politik, budaya, kultur, sehingga kita bisa mengatasi semua masalah ini. Bahasa di sertifikat B2 atau C1 di atas ijazah, menurut saya tidak cukup. Anda harus terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya, boleh? Ya, bagaimana kita akan membantu Anda. Kita akan membantu Anda mulai dari masalah persiapan apa yang akan dibutuhkan karena syarat-syarat yang diajukan ya hampir setiap tahun itu berbeda-beda dengan jalur yang berbeda-beda. Kita harus update setiap saat. Kita juga dibantu rekan-rekan kolega kita yang ada di naungan PPDS. Kita juga berterima kasih kepada mereka yang selalu memberikan input update yang terbaru. Slide berikutnya, Pak. Masalahnya di sini mungkin dengan syarat yang berbeda-beda, dengan tingkat kesulitan yang berbeda, dengan syarat yang baru ini sangat menyulitkan kolega-kolega kita yang ada di Indonesia. Mulai dari awal dulu hanya bahasa Jerman saja, kemudian bahasa medicine, kemudian ya ada aprobasi segala macam, itu setiap tahun berkembang terus semakin kompleks. Karena itu kita di sini berusaha membantu Anda sebagai partner dengan mempersiapkan Anda dari awal hingga akhir sehingga Anda dapat mempersiapkan pendidikan spesialis ini dengan baik. Kalau gitu boleh sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik, siap. Terima kasih Dr. Yosef untuk pemaparannya pada malam hari ini sudah disampaikan pada kita semua, yaitu profil bagaimana PPDS Jerman ini sebagai penjembatan atau nanti yang akan membantu rekan-rekan, kolega dokter sekalian yang tentunya ingin mewujudkan impian bisa melanjutkan program pendidikan dokter spesialis di Jerman gitu ya. Karena tadi ada layanan one door service. Oke, baik, nanti rekan-rekan sekalian boleh sekali untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dari materi yang dipaparkan oleh Dr. Yosef. Tentunya tidak perlu menunggu nanti materi utama kita selesai. Nah, mulai dari sekarang saya sudah izinkan kepada para peserta sekalian untuk bisa tentunya mungkin menyampaikan beberapa pertanyaan gitu ya. Namun saya batasi hanya bisa diajukan via kolom komentar. Sedangkan nanti setelah materi utama yaitu malam hari ini akan sama-sama kita dengarkan nanti dari Dr. Widi. Baru nanti kita akan berikan kesempatan peserta untuk bisa open mic ya untuk sharing juga tentang pertanyaan-pertanyaan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya undang hadir narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dr. Matt Widianto Hantareja. Beliau adalah ginekolog. Pada malam hari ini beliau akan memaparkan kepada kita semua yaitu tentunya bagaimana pengalaman beliau yang luar biasa gitu ya di Jerman yang tentunya sangat berharga untuk para dokter sekalian mungkin yang di tanah air gitu ya.
Kepada Dr. Widi kami persilakan, Dok. Terima kasih Pak Islah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam buat rekan-rekan dokter juga di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Matt Widianto. Saya diberi kesempatan untuk boleh sekolah kedokteran di sini sampai sekarang untuk bisa mendapatkan obat Stellar. Tidak lupa, saya juga mau mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk para founder PPDS Germany, terutama Dr. Januar, yang mengundang saya juga secara pribadi, dan juga Pak Islah dan Miss Mina yang membantu saya dalam hal komunikasi. Tema saya ya seperti yang sudah diperkenalkan, bagaimana cara spesialisasi dari dokter menjadi seorang dokter opjin di Jerman. Isi dari presentasi saya akan menceritakan sedikit bagaimana prosesnya, terus kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana cara memilih klinik yang benar, juga sonst noch was, itu kriteria-kriteria apa lagi yang harus diperhatikan untuk menambah kredibilitas kita sebagai seorang opjin. Terus saya akan menceritakan secara umum tentang kegiatan kerja di rumah sakit saya atau secara umumnya. Kemudian tentang kelebihan dan kekurangan bekerja sebagai dokter di Jerman. Saya akan memperlihatkan foto-foto sebagian dari tempat kerja saya, dan terakhir itu take home message. Ini Pak Islah, sebentar, kelihatan ya presentasinya? Kelihatan, Dok, aman, Dok. Oke. Jadi untuk menjadi seorang dokter spesialis di bidang opjin, kita yang mulai di Jerman ini, kita harus mencari seperti Dr. Yosef sudah cerita, proses pembelajaran spesialisasi itu di sini berdasarkan hospital base. Kita harus mencari satu rumah sakit yang mau kita melakukan untuk pembelajaran itu, dan kita akan memulai itu sebagai asisten arts. Sebagai asisten arts ini kita mempunyai waktu 5 tahun sebelum kita boleh mengambil ujian untuk menjadi seorang dokter spesialis. Itu tentu saja syarat minimum. Bisa juga kita perpanjang kalau misalkan mungkin kalau yang bagian perempuan kebetulan pas waktu masa asisten hamil, tentu saja tidak mungkin benar-benar 5 tahun, itu mungkin bisa sampai 6 atau 7 tahun, itu juga mungkin. Pas waktu pembelajaran itu sebenarnya di bagian opjin ini bisa juga 4 tahun melakukan pembelajarannya itu di rumah sakit, dan 1 tahun itu boleh melakukan pembelajarannya di praksis. Kita itu dibedakan antara opjin yang kerja di luar sebagai niedergelassene, mereka itu lebih banyak melakukan konsultasi bagian hormon, sedangkan bagian operasi mereka itu boleh dibilang melakukan hanya sedikit, mungkin ambulan
ambulante operation atau tidak sama sekali. Setelah kita lulus menjadi seorang Fachats, ada kemungkinan kita bisa boleh lari ke praksis itu tadi, atau kita mau tetap berdiam di klinik untuk menjadi mengambil lebih pengalaman lagi untuk di bidang operasi atau di bidang kelahiran atau endokrinologi. Itu saya menuliskan juga di subspesialisasi yang paling besar, yaitu ginekologi onkologi, berarti bedah tumor, perinatal medicine, sama ginekologi endokrinologi. Jadi tentang hormon-hormon dan balik lagi ke bagian reproduction medicine, itu jadi membantu orang-orang yang infertil untuk mendapatkan anak-anak. Subspesialisasi ini sebetulnya tidak diharuskan. Jadi kita bisa saja kerja bertahun-tahun menjadi seorang Fachats. Nanti setelah berpengalaman atau misalkan dokter kepala kita menyarankan atau mungkin kalau kita mempunyai kualifikasi tertentu, kita bisa naik menjadi seorang Oberarzt, benar-benar konsultan spesialis. Setelah itu posisinya naik lagi menjadi seorang dokter kepala. Jadi selama Facharzt atau Oberarzt tidaklah diberi keharusan untuk melakukan subspesialisasi. Tapi saya sarankan kalau misalkan kita sebagai seorang pendatang untuk menambah kredibilitas kita sebagai seorang dokter, bukan cuma asal-asalan, bahwa kita harus mengambil spesialisasi ini pun kita diberikan waktu minimum 2 tahun. Boleh saja tentunya kalau misalkan itu diperpanjang, misalkan 3-4 tahun, itu boleh-boleh saja. Terus bagaimana cara memilih klinik, itu mungkin yang lebih penting. Jadi pertama-tama mungkin kita juga kalau kita mau mulai bekerja, kita udah harus tahu dulu rencana kita 5 tahun ke depan tuh mau apa. Gitu. Itu supaya kita nggak salah nantinya mengambil jalan. Mungkin ada rekan-rekan yang berpikir, ya saya mau spesialis nanti, tapi kapan tahu mau balik lagi ke Indonesia, atau mungkin mau berdiam di sini, itu setidaknya sudah di planning. Karena kalau itu tentu saja kalau salah jalan sedikit memakan waktu. Bagaimana cara mencari klinik? Kalau di bidang Opjin sendiri, rumah sakitnya itu ada rumah sakit kecil sama rumah sakit besar. Yang paling besar itu makanya kita bilang universitas klinik, di mana semua bagian-bagian kedokteran itu lengkap. Ada rumah sakit Maximal atau Schwerpunktversorgung, itu hampir mirip seperti Uniklinik, tapi fakultas-fakultas kedokteran lain yang mungkin sedikit kecil seperti THT, mata, atau yang lain-lain itu tidak tersedia di klinik itu. Dan juga ada yang namanya rumah sakit dengan Grundversorgung, itu jadi pelayanan umum. Mereka itu biasanya
rumah sakit yang hanya mempunyai bedah umum, internis, anestesi, ortopedi, dan kemungkinan juga obgyn itu sendiri. Mereka sendiri untuk buat obgyn itu kita lihat dari segi kelahiran dari rumah sakit ini, kira-kira di Jerman itu yang paling kecil melakukan tindakan kelahiran 400 kelahiran per tahun. Mungkin buat di Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Ada yang paling besar itu di Munchen itu pernah 6.000 kelahiran per tahun. Itu kita sendiri mesti lihat, tentu saja itu punya keuntungan dan kekurangan juga ya. Kalau misalkan dari segi kelahiran sampai 3.000, 4.000, tentu saja stres levelnya beda dibandingkan dengan kerja yang jumlah kelahiran mungkin 400, 500 kelahiran per tahunnya. Keuntungannya kalau untuk rumah sakit yang seperti uniklinik atau yang dengan jumlah kelahiran banyak, kita melihat apa ya namanya dalam bahasa Indonesia itu problem-problem atau kasus-kasus yang kadang-kadang juga jarang dilihat dan lebih seru. Juga untuk mencari sebuah klinik, selain melihat besarnya rumah sakit, besarnya jumlah kelahiran, kita sendiri juga ada yang disebut dengan perinatal centrum, level 1, level 2, dan normale Geburtsklinik. Jadi itu tuh kalau perinatal centrum level 1, kita menerima semua ibu-ibu hamil mulai dari minggu ke-24. Kalau level 2 itu mulai minggu ke-29, dan normale Geburtsklinik itu mereka boleh melahirkan di rumah sakit itu mulai minggu ke-36. Satu lagi juga yang penting, apakah chef arts-nya, dokter kepalanya itu mempunyai Weiterbildungsermächtigung, izin untuk mengajar kita sebagai dokter. Saya sendiri sudah pernah masuk rumah sakit yang dokter kepalanya hanya punya izin untuk 2 tahun mengajar. Terserah itu untuk pertama-tama ginekologi dan obstetri, itu semua sama. Jadi kalau misalkan dia cuma mempunyai izin untuk 2 tahun mengajar, berarti pas waktu kita mau mulai masuk tahun ketiga, kita harus pindah lagi mencari klinik lain yang untuk supaya kita boleh belajar 3 tahun ke depannya lagi untuk menjadi 5 tahun. Dalam proses perjalanan pembelajaran itu, kita juga bisa, kalau misalkan mau bikin karier untuk menjadi seorang Oberarzt atau nanti chef arts, kalau kita sudah tahu subspesialisasinya mau kemana, kita ada di Jerman ini grup-grup tertentu yang memang ingin menciptakan standar-standar tertentu. Misalkan saya menuliskan bagian Degum itu untuk di bidang USG. USG-nya sendiri, Degum itu untuk semua di bagian internis, di bagian chirurgi, pediatri, tapi ada juga dia Degum untuk bagian
melahirkan dan ginekologi. Jadi itu mempermudah kita, makanya untuk menambah kredibilitas kita atau plus poin di CV kita. Jadi orang tuh bisa tahu, kamu posisinya di Degum 1 atau di Degum 2, Degum 3, itu tuh ini sebagai contoh saja. Degum 1 misalkan mereka harus melakukan USG tentang kelahiran di minggu tertentu, kita harus menyerahkan berapa gambar-gambar atau berapa pasien untuk boleh mendapatkan syarat itu. Dan yang juga kadang ada yang melakukan tes-tes selain ujian-ujian yang tadi dari untuk menjadi FAHADS atau untuk spesialisasi, mereka juga melakukan tes-tes tersendiri. Untuk AGE, AGUP itu lebih kepada endoskopi atau juga di sini meskipun itu tidaklah dijadikan sebagai subspesialisasi, tapi termasuk cukup berkembang. AGUP itu uroginekologi. Jadi seperti orang-orang yang atau perempuan-perempuan yang menderita prolaps uteri, mereka itu bisa diterapi dengan benar. Untuk soal kerja, mungkin saya nggak punya perbandingan bagaimana kerja di Indonesia. Mungkin umum kali ya. Jadi tim koordinator biasanya itu wakil dari kepala atau mungkin salah satu dari overarch melakukan planning. Kita itu pertama-tama kalau jadi asisten ADS bakalan digilir, mungkin seminggu di bagian operasi atau di bagian Sprechstunde itu jadi bagian melayani pasien untuk pertama kali. Kalau misalkan ada keluhan atau ambulans juga bagian gawat daruratnya, Kreisal untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan, dan juga melakukan tugas visit. Itu semua diatur dan bakalan nantinya juga dirotasi. Kita 1 minggu sekali melakukan chef ADS visit, visit dari dokter kepala, atau juga ada 1 kali over ADS visit. Kalau untuk rumah sakit yang mempunyai opsin yang lengkap, jadi tidak hanya mengurusi bagian kelahiran, tapi juga mengurusi bagian bedah tumor atau allgemein operasi ginekologi umum. Itu kita melakukan 1 kali dalam seminggu tumor conference. Jadi kita membahas dengan fakultas-fakultas kedokteran lain seperti strahlen terapi, jadi bagian pensinaran ya, apa nih bahasa Indonesianya. Terus bagian radiologi, bagian onkologi, bagian patologi, kita duduk, kita menentukan terapi yang terbaik untuk pasien itu. Dan kalau model jaga, kita itu bekerja, kalau ini saya tulis DINS itu berarti dinas jaga. Itu berbeda-beda tergantung rumah sakitnya. Ada yang mungkin jaganya cuma 12 jam, ada yang 16 jam, ada yang 24 jam, dari jam 8 pagi sampai besok lagi jam 8 pagi. Tapi
mereka berikutnya pulang. Kalau kerja biasanya sendiri rata-rata kita mulai dari jam 7:30 pagi sampai jam 4. Untuk kelebihan dan kekurangan bekerja di Jerman, kelebihannya hierarkinya itu kita itu antara asisten arts, antara Oberarzt dan dokter kepala, boleh dibilang kita berusaha untuk menjadi satu tim. Asisten-asisten juga boleh mengutarakan opini, mereka juga boleh mengusulkan atau melakukan tindakan yang mereka anggap benar. Kalau para asisten ragu-ragu, kita sebagai Oberarzt yang akan menyupport atau mereka boleh datang ke kita untuk menanya apakah itu benar. Kita berusaha membantu adik-adik kita untuk boleh lebih memberanikan diri gitu loh. Untuk soal gaji untuk bagian asisten arts itu semua sudah diatur, sebenarnya juga Oberarzt, tapi untuk Oberarzt dan Chef Arts ada tentunya persyaratan sendiri, mereka bisa melakukan negosiasi. Tapi kalau untuk asisten arts pertama kali kita mulai itu semuanya sudah diatur. Untuk besarannya bisa konsultasi juga dengan anggota PPDS. Untuk kita boleh belajar, kita malah disupport oleh rumah sakit, kita diberikan waktu untuk belajar atau waktu cuti kira-kira 5 hari, dan kalau memang itu proses pembelajaran atau seminar yang mau kita kunjungi di luar, selain proses-proses seminar yang di dalam rumah sakit kita sendiri, itu kalau menguntungkan untuk rumah sakit juga akan dibantu secara finansial, mulai dari harga seminarnya, transportasi, dan juga hotel. Tim Arbeit ya seperti itu tadi, kita bekerja sebagai satu tim, semua harus saling kuat karena kita sendiri tanpa asisten sebagai Oberarzt juga tidak mungkin, asisten tanpa Oberarzt juga tidak mungkin. Untuk soal libur, kita di Jerman ini terakhir-terakhir kita mempunyai setiap tahun 31 hari. Dulu pas saya mulai itu 30 hari. Ini juga tidak termasuk dari waktu cuti untuk belajar yang saya ceritakan tadi, yang 5 hari itu. Kalau kekurangannya tentu saja bahasa itu Jerman mungkin kalian sudah dengar atau sudah mengalami sendiri, tidaklah gampang. Juga kekurangannya tentang makanan, beda sekali makanan Asia dan makanan Eropa. Di mana-mana masih lebih enakan nasi kalau menurut saya. Juga kultur. Kultur itu tentu saja orang Eropa beda dengan orang Asia, tapi yang saya tekankan itu juga orang Eropa atau di tempat kita bekerja, mereka ini lebih direct. Jadi
kalau mereka tidak suka, mereka akan langsung ngomong berhadapan dan tidak ngomong di belakang. Nah, mungkin untuk pertama kali kalau kita mulai di sini, kalau yang tidak terbiasa itu juga akan menjadi sebuah kendala. Saya sendiri bekerja sejak 2 tahun di Leopoldina Krankenhaus. Saya ada di Schweinfurt di bagian Bayern, Provinsi Bayern. Rumah sakit ini berdiri sejak tahun 1981 dan rumah sakit ini juga termasuk dalam kategori maksimal atau Schwerpunktversorgung. Jadi boleh dibilang semua fakultas-fakultas kedokteran lain kecuali THT, mata, itu ada di sini. Itu foto yang paling kanan itu ada di itu tempat kerja kita. Tentunya masih ada lagi tempat-tempat untuk dokter bekerja, cuman ini saya foto cuman satu doang. Ini gambaran bagaimana kalau ibu-ibu hamil datang ke kita. Tempatnya itu sebenarnya juga baru direnovasi, tapi menurut saya juga masih kelihatan tidak terlalu modern. Foto yang di pojok kanan bawah itu adalah tempat di mana kalau misalkan ibu-ibu hamil melahirkan atau sudah mendapatkan C-section, mereka akan dijaga kondisinya di tempat itu. Ini foto di sebelah kiri kita, kiri atas itu adalah ruangan untuk melakukan C-section yang memang dikhususkan untuk di bagian Kreissaal, ya. Jadi Kreissaal itu tempat untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Kalau misalkan keadaan anaknya sudah gawat, jadi kita tidak perlu lari jauh-jauh bersama dengan ibunya untuk melakukan not seksio, tapi kita cukup lari 1-2 menit dari tempat melahirkan ke ruang operasi. Itu boleh di pojok kanan atas, seksio OP, dan berseberangan dengan itu tempat anggota pediatri melakukan reanimasi kalau memang dibutuhkan. Di pojok kiri bawah itu headquarter kita di Kreissaal itu sendiri. Jadi kita dari luar pun kita bisa memantau ibu-ibu hamil di dalam ruangan-ruangan untuk melahirkan tersebut. Pojok kanan bawah itu salah satu ruang untuk melakukan proses diagnostik dengan USG dan juga itu ginekologi stool, tempat duduk untuk bisa melakukan periksa vaginal. Ini ruangan operasi kita. Kita mempunyai 2 ruang operasi dengan alat-alat yang sama, dan juga ini tempat untuk seperti di film untuk melakukan mencuci tangan, desinfeksi di bagian bawah. Buat take home message, saya cuma bisa kasih 2 masukan. Kalau sudah mau memulai pekerjaan kita sebagai Opjin, kita sudah mencari-cari tahu, mulailah dari pagi hari,
mau ke arah mana, misalkan kayak bedah tumor, kalau saya dengar di Indonesia bedah payudara itu dilakukan oleh dokter bedah umum, sedangkan di sini itu juga kita yang mengerjakan. Dan juga kita harus selalu punya backup plan. Kalau misalkan yang kita mau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus bisa ya mencari jalan atau mencari alternatif lain. Kayak saya sendiri sebenarnya mau cari dari dulu itu mau ke arah bedah tumor, tapi karena peminatnya begitu banyak dan jumlah kasusnya sendiri kadangkali tidaklah cukup atau itu pun harus dikasihkan kepada orang lain yang sudah ada di dalam proses subspesialisasi itu, kita harus menunggu lebih lama untuk orang itu boleh lewat dahulu dan baru kita gitu. Jadi saya sendiri setelah dari Gin Onko akhirnya saya memutuskan juga mau memperdalam dari bagian kelahiran seperti prenatal diagnostik. Sekian presentasi dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, saya siap atau berusaha untuk menjawab. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Dr. Widi atas presentasinya dan juga sharingnya pada malam hari ini. Tentunya di kolom chat tadi sudah ada beberapa teman-teman yang bertanya nih dok, gitu ya. Nanti kita akan coba bahas dari pertanyaan dari kolom chat. Namun saya ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman yang sudah hadir pada live webinar untuk bisa open mic, gitu ya. Jadi silahkan. Saya beri kesempatan dulu untuk 3 penanya dulu ya untuk pemateri kita pada malam hari ini ada 2, yaitu Dr. Widi dan juga nanti boleh bertanya ada para founders di sini, ada Dr. Yosef Rastandi dan juga ada Dr. Yanwar Zulkarnain. Baik, silakan mungkin ada yang mau open mic, raise hand gitu ya, silakan gitu ya. Boleh seperti ini raise hand-nya. Nah, seperti ini ya, tinggal diklik tanda ini ya. Tanda seperti tangan ini ya. Jadi nanti ketahuan nih siapa yang mau raise hand. Atau langsung dinyalakan mic-nya juga boleh ya. Jadi saya coba lihat lagi apakah sudah ada yang raise hand. Kalau belum ada, mungkin kita akan coba menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Ya, terima kasih Dr. Widi, terima kasih Pak Isla, Dr. Yosef, semuanya. Ini Dr. Yanwar, salah satu founder. Ya, jangan malu-malu, tinggal dibuka saja mic-nya, jadi kita bisa berinteraksi semua. Kita juga mau mengenal Anda, supaya Anda juga bisa mengenal kami lebih baik. Mungkin Pak Isla udah ada beberapa pertanyaan ya, sambil menunggu teman-teman yang mau raise hand, mungkin kita bisa go through semua pertanyaan yang sudah disiapkan lah. Baik. Ya, silakan Pak Isla. Ya, saya mencoba pertanyaan pertama dari Dr. Emma Linda Santi, ditujukan ke Dr. Widi. Selamat malam dok, apakah PPDS opt-in ataupun PPDS lainnya ada maksimal usia seperti di Indonesia? Karena di Indonesia untuk prodi-prodi tertentu maksimal 35 tahun. Terima kasih. Mungkin bisa ya mungkin saya boleh jawab. Sampai sekarang saya sendiri tidak mengenal ada batasan usia untuk melakukan proses dokter spesialisasi di sini begitu terbuka.
pas waktu saya sekolah kedokteran saja, saya pernah punya teman, dia itu memulai di umur 50. Siapa, Wit? Lupa namanya gua. Oke. Ya dulu teman ya kita sama Dokter Widi ini kuliah barengan. Bertiga orang Indonesia, Wit ya, satu angkatan semua. Iya. Ya teman saya Iya. dulu yang paling tua mungkin Laura ya. Laura dulu lagi saya mulai kuliah kan saya umur 20 ya. Itu Laura udah 29 kalau nggak salah. Jadi itu sekolah kedokteran ya. Berarti kan sekolah kedokteran di Jerman itu 6 sampai 7 tahun. Berarti Laura itu selesai sekolah kedokteran 35 lah. Jadi mulai pendidikan spesialis 35. Jadi shouldn't be any problem ya. Terima kasih. Ya. Siap. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Andrew, Dr. Widianto, apakah Opskin di Jerman banyak kasus-kasus pasien melahirkan atau lebih banyak kasus kandungan atau ginekolog, di mana mengingat angka kelahiran di Jerman tidak sebanyak di Indonesia? Ya, untuk pertanyaan itu tadi seperti yang saya sudah ceritakan. Jadi kalau kita mau mencari klinik, saya sarankan jangan mencari klinik-klinik dengan jumlah kelahiran yang kecil. Ya, saya sendiri sudah pernah atau saya mencari klinik biasanya dengan jumlah kelahiran 1.000 sampai 2.000 per tahun. Karena saya tahu saya dengan klinik seperti itu, saya tahu kemampuan saya bekerja. Saya pernah juga bekerja biarpun sebentar dengan jumlah kelahiran 600. Itu kalau boleh dibilang kita hampir nggak bekerja. Saya bisa duduk-duduk, saya bisa nonton YouTube. Tapi makanya dari situ kita bisa mengambil skala. Kalau misalkan di bawah 1.000 itu kita hidupnya tenang. Kalau 1.000 2.000 itu lumayan kita bisa bekerja, dan seperti yang saya bilang tadi juga berdasarkan ada klinik-klinik yang ada cuman melayani untuk melahirkan, mungkin ginekologi umum seperti extrauterine gravidity, yang lain-lainnya enggak, atau ada seperti yang rumah sakit seperti saya sekarang bekerja itu kita menawarkan proses kelahiran, kita menawarkan proses prenatal diagnostik, kita bedah ginekologi umum, seperti kalau misalkan pasien datang dengan miom atau ovarial cyst, atau juga kita menawarkan uroginekologi kalau perempuan-perempuan dengan total prolaps, atau juga bedah tumor seperti kanker serviks, kanker endometrium, itu semua di rumah sakit saya ini semuanya dikerjakan. Oke, baik, siap. Terima kasih Dr. Widi untuk jawabannya. Silakan yang mau bertanya langsung, ini ada kesempatan, waktunya masih cukup luas ya, para peserta, para dokter sekalian. Boleh mungkin langsung dinyalakan saja mic-nya untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita malam hari ini, Dr. Widianto, dan juga para founders kita ya, ada Dr. Yosef dan juga ada Dr. Januar. Mungkin sambil menunggu ada yang open mic, mungkin nanti langsung saja, silakan. Karena belum kelihatan nih yang raise hand, saya akan membacakan pertanyaan lagi ditujukan untuk founders. Jika kami mengambil PPDS di Jerman, apakah kita boleh memilih jenis atau jurusan PPDS atau ditentukan oleh Krankenhausnya? Apakah semua jenis atau jurusan PPDS tersedia ada di Krankenhaus di semua kota besar maupun kota kecil?
Dr. Yanuar, masih di mute. Oh, sorry. Ya, Oke. pertanyaan dari Dokter Andrew kan. Ya mungkin Dokter Yosef ya, senior saya yang Silakan. jawab. Ya, Dokter boleh, Yosef, tolong boleh ya. saya coba jawab. Pada prinsipnya kita di sini dikasih kebebasan setelah menjalani persyaratan, selesai lulus, aprobasi, kita boleh mendaftar di rumah sakit mana aja, kita boleh mendaftar di bagian manapun. Seperti yang Dokter Widi tadi bilang, kita harus lihat rumah sakit mana, sebesar apa yang ditawarkan. Chef Arts, enggak semua Chef Arts setiap rumah sakit dapat izin mendidik full, komplit selama 5 tahun. Ada juga yang cuma bisa izin mendidik 3 tahun. Ada yang cuma 2 tahun. Itu tergantung seberapa rumah sakit, seberapa lengkapnya. Pilihan itu ditentukan oleh kita sendiri. Kalau kita mau daftar di bedah, atau kita mau mendaftar di ginekologi, atau kita mau daftar inner, itu kita yang menentukan sendiri. Nggak ada yang menentukan, rumah sakit yang menentukan. Itu pilihannya kita sendiri. Apakah semua jenis PPD tersedia di Kerangkan House di kota besar, kota kecil? Di kota besar ya kemungkinan besar ya lebih kompleks, lebih banyak fasilitas yang disediakan. Kalau kota kecil ya kemungkinan ada Kerangkan House yang kota-kota yang hanya menyediakan rumah sakit yang dasar saja, yang sisanya dikirim ke kota yang lebih besar. Pada prinsipnya kita yang menentukan semua. Baik, Ya, siap. Terima kasih Dr. Yosef. Saya menyambung lagi, ada pertanyaan dari Dr. Salisa Marvela. Selamat malam dokter, saya masih menjalankan program internship di Indonesia dan akan selesai dalam 6 bulan lagi. Lalu waktu itu PPDSG ini lewat di Instagram dan saya tertarik. Nah, apakah saya bisa mulai persiapan dari sekarang dan apakah bisa dibantu kalau case-nya seperti itu? Ini mungkin bisa dijawab oleh Dr. Yanuar. Silakan Dr. Yanuar. Ya, terima kasih Pak Isla. Ya, Dokter Salisa ya. Mungkin sekarang agak terlalu awal, Dik. Mungkin Anda gabung kita kalau Anda sudah dapat STR. Setelah dapat STR, mulai sekolah bahasa Jerman. Lagi kita baru mulai 3-4 tahun lalu, itu orang yang join kita itu harus sudah punya B2. Tapi saya ngerasa dalam bekerja selama ini, bahwa B2 itu kadang-kadang terlalu sulit dicapai di Indonesia, atau yang jadi masalah B2 itu begitu lulus hanya diterima 1 tahun sama Jerman. Jadi saya encourage anak-anak yang dari Indonesia untuk join PPDS Germany itu mungkin di A2 sama B1. Jadi mungkin agak terlalu awal sekarang, karena saya juga nggak mau nanti Anda terlalu terikat bersama kami. Kami mau Anda konsentrasi, lulus kuliah, dan setelah itu coba dulu sekolah bahasa Jerman. Itu kan sampai lulus A1, A2 butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, Anda berasa enak apa enggak dengan Jerman? Kalau sudah A2, sudah merasa cukup nyaman dengan Jerman, bisa kontak kami lagi. Terima kasih. Siap, baik. Terima kasih Dr. Yanuar untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Nah, ini dari Dr. Hasan Petrus ya. Ada 3 pertanyaan ini yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, seberapa kompetitif atau peluang bisa diterima sebagai asisten arts di Jerman. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi beliau juga melihat ya, libur 31 harinya itu apakah bisa dipakai langsung sekalian gitu ya untuk pulang ke Indonesia, misalnya cuti langsung 20 sampai 30 hari atau bagaimana gitu, Dok. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah ada beda ekstra income dari jumlah kasus atau operasi yang dilakukan seperti di rumah sakit besar, contohnya Dok gitu. Ini mungkin bisa karena ada 3 pertanyaan yang mungkin ada Dr. Widi bisa bantu jawab, nanti Dr. Yosef juga, dan juga mungkin Dr. Yanuar. Mungkin yang pertama dari Dr. Widi dulu.
seberapa kompetitif atau peluang bisa diterima sebagai asisten arts di Jerman? Seberapa kompetitif peluang bisa diterima sebagai asisten arts? Untuk sementara ini, Jerman mungkin rekan-rekan juga udah pada dengar, kita itu kekurangan tenaga spesialis, ya spesialis bukan berarti, tapi bidang-bidang profesi tertentu seperti dokter, suster, kita juga sudah mulai kekurangan karena anak mudanya sendiri juga tidak mau seperti pada umumnya sekolah lama-lama. Jadi kita sendiri juga sedang mencari beberapa asisten arts. Sebenarnya peluangnya itu cukuplah besar untuk diterima, dan kalau kita sendiri sebagai orang Asia atau orang Indonesia, kita sudah terkenal cukup baik atau friendly, kebanyakan kansnya juga cukup besar. Jadi bisa dibilang kabar baik ya dok ya? Ya, untuk soal libur 31 harinya itu pertanyaan yang bagus. Saya cuma bisa bilang nggak mungkin. Memang saya juga dari dulu udah pernah coba, boleh nggak pulang sebulan gitu. Itu karena ya mungkin kalau misalkan, tapi itu pun jarang sekali. Kalau misalkan rekan-rekan itu belum punya keluarga, belum punya anak, jadi ambil liburnya itu di bagian bulan-bulan yang memang tidak banyak peminat, mungkin bisa, tapi perlu alasan khusus. Tapi biasanya kebanyakan itu cuma 2 minggu atau 3 minggu, jadi kira-kira 15 hari doang untuk cuti kerjanya itu. Ya, kalau pertanyaan ketiga, ada beda extra income. Kita ini kan kerja di Jerman itu bukan seperti di Indonesia, melakukan tindakan kita yang mendapat gaji kita atau bayaran kita, semua itu diatur dari rumah sakit. Jadi kita mau kerjain banyak atau kita mau kerjain dikit, gaji kita itu tetaplah sama. Mungkin yang bedanya itu kalau misalkan ada juga rumah sakit privat atau seperti universitas klinik itu, gaji dasarnya sendiri berbeda dengan rumah sakit umum atau rumah sakit daerah. Tapi bedanya pun tidaklah besar, dan tentu saja kalau kita bekerja di universitas klinik, tantangannya pun lebih berat daripada di rumah sakit umum. Itu aja sih. Siap. Terima kasih banyak Dr. Widi untuk jawabannya. Sudah menjawab ketiga pertanyaan dari Dr. Ahsan Petrus. Saya lanjut membacakan pertanyaan berikutnya dari Dr. Ernesto Everald ya. Selamat siang dokter, saya Ernesto dari Surabaya. Sebelumnya saya sedikit bingung dengan alur mendaftar spesialisasi di Jerman. Untuk proses melamar kerja atau asisten arts-nya di rumah sakit atau klinik, apakah dilakukan di Indonesia sebelum mendapat visa atau di Jerman setelah approbation? Ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Dr. Yosef. Sorry bentar Pak, ada hilang tadi. Bagian yang mana Pak? Entresto ya? Ernesto. Ernesto, betul. Ernesto. Bukan Entresto, Dr. Yosef. Itu di kardiologi. Sorry, itu melamar kerja ya? Ya, Sorry. betul. Untuk proses melamar kerja, asisten arts di rumah sakit, maksudnya dilakukan sebelum mendapat visa di Jerman atau setelah approbation? Ya,
seperti yang diceritakan, kita semuanya harus melakukan persyaratan-persyaratan yang dilakukan sebelum kita melangkah lebih jauh. Tentu saja kita harus mempersiapkan semua sampai aprobasi. Tapi kita boleh melihat sebelumnya rumah sakit inceran kita di mana gitu. Jadi memang yang dilakukan sebelumnya memperlengkapi semua persyaratannya itu sampai mendapatkan visa. Karena ya kalau belum mendapatkan visa tapi udah ngelamar di mana-mana, percuma menurut saya. Terlalu jauh langkahnya, stepnya. Jadi perlahan-lahan harus diikutin. Setelah beroperasi, kita harus tahu mau ke arah mana. Sekian dari saya. Oke, baik, siap. Terima kasih Dr. Yosef untuk jawabannya. Nah, ini Iya, saya cuma nih, lanjutkan. maaf Pak Islah, nambahin dikit. Boleh, Tadi tentang libur yang 20-30 hari. Mungkin itu dari sisi Dr. Widianto sebagai Uber Arts, dia nggak boleh ngilang lama-lama karena rumah sakitnya kelabakan. Tapi kalau asisten arts itu tergantung kita bicara dengan atasan kita. Misalnya kalau sekitar 3 minggu, misalnya kita, wah saya mau pulang, orang tua saya apa rencanain ulang tahun ke 80 atau 70 atau gimana, itu bisa didiskusikan dengan atasan-atasannya. Mereka biasanya cukup mengerti, oh kamu pulang cukup lama ke Indonesia, jet lag 1-2 hari, biasanya dimengerti kalau untuk standar asisten art. Jadi mereka ya jangan takut dulu, kolega-kolega nanti nggak pernah bisa pulang ke Indonesia. Itu tambahan dari saya. Pulang mas selalu bisa. Siap, Dok. Baik, ya, menarik ya. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Dr. Andika Andi. Apakah ada rate spesialisasi dari yang banyak peminat sampai yang jarang peminat, Dok? Ini mungkin bisa dibantu jawab lagi oleh Dr. Yanuar mungkin ya. Bisa dibantu jawab, Dok. Ya, saya rasa mungkin di setiap negara mirip ya, bagian-bagian apa yang diminatin. Kayak contoh mungkin di Jerman yang diminatin bagian yang ada teori dan ada intervensinya. Contoh yang dilakukan Dr. Widi, ginekologi, contoh dokter THT atau dokter urologi. Jadi bagian-bagian yang mungkin nggak begitu besar, tapi ada teori dan surgical intervention-nya. Mungkin itu lebih susah masuknya dibanding bagian-bagian yang besar seperti medicine. Saya kan sama Dr. Yosef spesialis penyakit dalam, Dr. Yosef lagi mengambil kardiologi di Jerman. Kalau saya melanjutkan karir di Asia, di Singapura, atau mengambil bagian bedah umum, itu saya rasa di mana-mana bisa diambil. Jadi mungkin ya rate kurang lebih seluruh dunia sama lah, mirip-mirip, nggak ada yang terlalu berbeda. Mungkin sekian dari saya. Baik, siap. Terima kasih Dr. Yanuar. Saya lanjutkan lagi pertanyaan. Ini masih sekalian menjawab pertanyaan dari Dr. Hasan Petrus lagi tadi ya. Dari mana kita bisa dapatkan info jumlah kelahiran atau juga tindakan apa saja yang rumah sakit tersebut lakukan untuk memenuhi logbook kita, Dok? Ini Dr. Widianto mungkin bisa bantu jawab, Dok. Ya, info jumlah kelahiran itu biasanya per tahun itu ada satu lembaga dari perusahaan produk susu, dia yang melakukan survei untuk semua jumlah kelahiran di Jerman ini, tapi sebenarnya kita bisa mendapatkan info ini itu dari websitenya rumah sakit itu tersendiri. Mereka rata-rata ada yang bilang kalau tidak ya kita bisa mencari tahu pas waktu kita hospitasi, juga tindakan apa saja itu semua biasanya mereka menceritakan pada umumnya di website itu. Tindakan-tindakan apa saja yang mereka tawarkan. Oke, baik, siap. Terima kasih Dr. Widi untuk jawabannya.
Kemudian ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Izin bertanya dok, kalau PPDS Opjin di Jerman, kita melayani pasien dengan partus normal juga, atau tindakan apa saja yang boleh dikerjakan spesialis Opjin? Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Widi. Jadi kalau di sini di Jerman itu kita malah menggalakkan perempuan-perempuan, ibu-ibu hamil untuk lahir normal selama mereka tidak mempunyai kontraindikasi. Karena kita itu kan bekerja sebagai tim, jadi bukan kita yang mengurus pasiennya secara sendiri, tapi juga ada bidan-bidan. Kita sebagai dokter itu malah lebih dipanggil oleh bidan kalau kita sudah mau atau pasien-pasien kita sudah mau dekat-dekat melahirkan gitu. Jadi kalau misalkan itu pun kebanyakan bakalan asisten yang pertama dipanggil untuk melahirkan dengan kasus normal. Kalau misalkan asisten tidak yakin atau ada patologi-patologi tertentu, kita sebagai Oberarzt harus selalu standby. Untuk tindakan apa saja yang boleh dikerjakan spesialis Opjin, luas ya, tergantung kita bisanya apa, kita boleh melakukan. Kita nggak harus selalu, oleh karena itu juga saya mencari rumah sakit yang tidak dipilah-pilah, tidak dibagi-bagi. Ada rumah sakit yang memang ginekologi, khusus ginekologi, mungkin ada dokter kepalanya sendiri, dan juga melahirkan ada dokter kepalanya sendiri, dan mereka belum tentu bisa rotasi gitu loh. Tapi kalau misalkan cuma satu dokter kepala, dan kita boleh melakukan apa saja prinsipnya. Oke, baik, siap. Terima kasih dok. Tadi ada pertanyaan dari Dokter Andika Andi juga tentang terkait apakah ada larangan atau misalnya persyaratan khusus untuk mengenakan hijab, dan itu sudah dijawab di kolom chat oleh Dokter Widi, betul? Tidak ada larangan ya dok ya, sejauh ini ya dok ya? Nggak ada. Sekarang saja pas waktu kemarin puasa Ramadan, malah kita juga menghormati atau ya yang lain-lain, mereka menggunakan hijab. Mungkin yang susah itu kalau dioperasi, kan harus semuanya serba steril. Mungkin bisa, dulu saya juga punya kolega, dia membeli jadi kayak head cap-nya khusus buat dioperasi gitu. Itu boleh dilakukan. Jadi sama sekali nggak kelihatan rambutnya. Baik, siap. Terima kasih untuk pencerahannya. Nanti sudah bisa menjawab pertanyaan dari Dokter Andika Andi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dokter Sinta Purnamasari. Selamat malam dok, izin bertanya. Sebelumnya disebutkan bahwa untuk asisten art di bidang Opjin kurang lebih 5 tahun dan bisa extend apabila ada keperluan lain. Namun, apakah ada durasi maksimal dalam menyelesaikan PPDS Opjin di Jerman? Dan apakah ada sistem dropout ketika tidak bisa menyelesaikan dalam waktu tertentu, dok? Pertanyaan durasi maksimal ini, kalau misalkan dalam menyelesaikan PPDS Opjin di Jerman, saya sendiri untuk PPDS-nya sendiri saya kurang tahu, tapi dari pengalaman itu kebanyakan rumah sakit kalau untuk bagian asisten arts, kalian itu mendapatkan kontrak kerja terbatas. Kalau rumah sakitnya baik,
kalian pas pertama kali mulai kerja langsung dikasih 5 tahun, tentunya setelah masa uji coba lulus dikasih 5 tahun. Saya kenal juga rumah sakit besar di kota-kota besar, mereka cuma memberikan kontrak kerja untuk pemula mungkin cuma 1-2 tahun. Balik lagi kalau misalkan cuma 1-2 tahun, berarti kita harus mencari rumah sakit lain untuk melakukan pembelajaran itu lagi lebih lanjut. Maksimal mungkin lama-lama bakalan ditanya kali ya kalau kita nggak menyelesaikan misalkan 10 tahun, tapi itu saya nggak punya pengalaman, berarti mungkin juga sering kali pindah rumah sakit pas waktu masa asisten, itu malah memberikan nilai negatif. Kayaknya durasi maksimal itu sebenarnya tidak ada. Jadi tidak ada, namun kalau terlalu lama juga menjadikan image yang kurang baik juga ya dok ya? Ya. Baik, nah, ini masih kelanjutan pertanyaan dari Dr. Sinta Purnamasari tadi. Untuk keterampilan seperti USG, apakah nanti akan diajarkan langsung ketika di rumah sakit atau kita diharuskan untuk mengikuti pelatihan USG terlebih dahulu sebelum menjadi asisten arts? Dan pada tahun keberapa kita diizinkan untuk melakukan tindakan operasi? Apakah saat tindakan atau saat jaga selalu didampingi oleh Ober Arts, chef atau tidak? Mohon pencerahannya dok. Ya, untuk USG sendiri itu sebenarnya kalau kita mulai dari nol sama sekali, kita belajarnya langsung di rumah sakit. Mengikuti pelatihan USG itu yang tadi saya cerita lagi soal degum, itu ada seminar-seminar di luar rumah sakit yang juga boleh kita kunjungi, mempercepat kita, tapi itu juga tidaklah suatu keharusan. Jadi tergantung preferensi kita sendiri bagaimana. Kita mau cepat, kita boleh belajar, kunjungi seminar-seminar, atau kalau enggak nanti lama-lama belajar di rumah sakit pun kita pasti bisa ultrasound USG sendiri. Dan pada tahun keberapa kita diizinkan untuk melakukan tindakan operasi. Operasi apa ini? Kalau saya sendiri personal, kalau misalkan kuret itu saya mengajarkan sudah pagi dini. Kalau memang pertama-tama saya ajak ke operasi, saya mulai step by step bagaimana dia cara memegang instrumen. Kalau misalkan dia sudah aman, confident, saya next step. Kalau misalkan kayak C-section, mungkin pertama-tama juga seperti itu, saya ajarkan cara menutup perutnya dulu, lama-lama cara mengangkat anaknya keluar dari rahim. Itu kalau untuk C-section itu jadinya mungkin bulan ketiga, bulan keempat, pas waktu kita mulai itu setidaknya sedikit-sedikit sudah kita mulai ajarkan. Karena kita juga berharap kepada asisten-asisten kita, kalau nantinya ketika kita jaga sebagai tim, mereka itu setidaknya siap. Kita juga kalau dibangunin kan kaget, kadang-kadang juga nggak enak lah kalau misalkan yang sudah pernah mengalami dinas jaga seperti itu gitu. Jadi kita juga pengen supaya asisten-asisten kita confident and safe untuk bisa ngebantu kita juga gitu loh. Oke, baik dok, siap, terima kasih. Mungkin satu tambahan, selalu didampingi oleh Ober Arts, ya, atau setidaknya Fach Arts harus mendampingi. Oke, baik, siap. Ya, terima kasih banyak Dr. Widi untuk
jawaban-jawabannya berdasarkan tadi beberapa pertanyaan. Memang banyak dari teman-teman kolega dokter di Indonesia mungkin yang memang penasaran gitu ya dengan kebijakan dan juga penasaran mungkin juga dengan proses yang dilakukan di Jerman, dan semua sudah terjawab dengan sangat baik oleh Dr. Widi. Terima kasih banyak untuk pemaparannya pada malam hari ini, Dok, dan juga sudah membantu jawab teman-teman peserta live webinar kita, para kolega dokter dari seluruh tanah air, yang mudah-mudahan dengan pencerahan pada malam hari ini teman-teman mungkin bisa mulai prepare gitu ya, bisa mulai persiapan seperti yang disampaikan oleh Dr. Yanuar juga tadi, bahwa beberapa persyaratan, beberapa tahapan itu memang prosesnya bisa dimulai dari sekarang gitu. Oke, sebagai penutup di sesi malam terakhir ini, karena masih ada waktu 5 menit, mungkin apakah ada tambahan dari Dr. Yanuar Zulkarnain atau dari Dr. Yosef? Mungkin dari Dr. Yanuar dulu sedikit untuk tambahan, Dok. Ini ada pertanyaan, Yan, Siap. baru baca. Ya, pertanyaan buat Dr. Widi itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke kita. Jadi mungkin Dr. Widi bisa bantu jawab. Ya, berapa lama residensi? Apakah bisa on time? Bisa on time. Saya sendiri nggak on time. Saya pernah gagal sekali pas waktu ujian menjadi Fachats. Jadi itu kita nantinya di pas waktu beres ujiannya itu dikasih waktu ditentukan dari panitianya dalam waktu dalam berapa waktu tertentu boleh mengulang gitu. Apakah normal dokter pindah-pindah rumah sakit? Normal-normal aja, malah mungkin juga saya sarankan untuk mencari pengalaman baru. Jadi dari segi pengalaman itu kadang ada rumah sakit yang timnya hanya lihat cara tindakan medis tertentu, yang lainnya mereka tidak mau tahu. Padahal bukan berarti selalu tindakan lain itu berakibat negatif. Jadi boleh-boleh aja pindah, nggak jadi masalah. Cuma tentu saja pindah berapa kali, saya sendiri dari dekat Hamburg, terus lama di Nordrhein, terus sempat ke Hessen, udah pindah berapa kali ya, ke 5-6 kali. Ada beberapa rumah sakit yang saya cuman kerja 6 bulan tapinya, karena saya merasa ini rumah sakit tidak pas untuk saya gitu loh. Seperti yang saya tadi cerita, saya pernah kerja di rumah sakit dengan jumlah kelahiran 600, karena dulu saya itu pengen mendalami bagian operasi. Saya pikir bisa jauh, ternyata janji kosong juga, dan saya sendiri merasa ketika saya bekerja di situ ya nyaman sih, nyaman saja ya, saya nggak ada masalah, tapi buat saya untuk belajar itu saya tidak dapat sesuatu hal yang baru, makanya itu setelah 6 bulan saya pindah lagi. Itu jadi tergantung kitanya sendiri, cuman yang saya bilangin tadi juga untuk jawab pertanyaan, pindah berapa kali, nanti mungkin yang buat negatif atau yang membuat nilai negatif untuk kita sendiri, kalau misalkan kita mau mendaftar
di satu rumah sakit, mereka kan melihat CV kita bahwa, oh orang ini sudah dalam posisi asisten ADS, bilanglah dalam 5 tahun, 7-8 kali pindah. Kita sebagai manusia normal, kita sendiri kalau di posisi mereka, tentu saja akan mempertanyakan apakah ini orang benar, apakah orang ini punya masalah, atau bagaimana seperti itu gitu loh. Jadi pindah sih boleh-boleh aja. Saya sendiri pindah pas waktu asisten itu 2 kali. Karena yang satu itu personal problem, saya nggak hubungan saya dengan dokter kepala itu tidak bagus. Itu pun 2 tahun pertama saya kerja, terus saya pindah, saya sudah tidak tahan, dan terus saya nemukan rumah sakit di North Rhine-Westphalia, saya bisa bertahan lama sampai Fakarts. Apakah ada masalah untuk mulai di kota kecil? Masalah gimana ya? Masalah untuk mulai di kota kecil ya mungkin seperti kalau di Indonesia, kalau semua orang mau ke Jakarta, terus kota kecilnya di bagian mana? Di bagian ke Bogor. Ya, seperti itu aja kali ya. Mungkin di Jakarta nightlife ada, apa semua ada. Di Bogor ya lu mesti ke Jakarta dah gitu loh. Itu doang. Mungkin juga masalah transport. Kalau di kota besar mungkin bus atau train datang 10 menit sekali. Di kota kecil bus mungkin datang 20 menit sekali, tapi ya bisa pakai sepeda apa gimana, itu tergantung persepsi masing-masing. Apakah kendala-kendala yang paling besar selama residensi? Apa ya? Kendala-kendala yang paling besar selama residensi. Ya mungkin ketika kita pengen maju, kita kadang-kadang juga ditahan. Itu aja kali ya. Maksudnya kita harus bergiliran, atau mungkin dokter kepala punya preference tertentu. Itu doang. Gitu. Selain bahasa. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Widi untuk jawabannya dan pemaparannya pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, karena kita sudah di penghujung acara live webinar pada malam hari ini, yang pertama saya aturkan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Widianto Antareja sudah berkenan berbagi pada malam hari ini, Dok, buat teman-teman atau kolega dokter di Indonesia. Mudah-mudahan peserta yang malam hari ini hadir nih bisa segera mewujudkan impian, bisa melanjutkan PPDS di Jermani. Tentunya dengan beberapa persiapan, PPDSG bisa sangat membantu teman-teman sekalian untuk bisa mewujudkan impiannya. Kemudian saya aturkan terima kasih juga untuk Dr. Yosef Rastandi selaku founders PPDS sudah mau berbagi sharing pada malam hari ini, dan juga Dr. Yanuar Zulkarnain. Terima kasih banyak, Dok, sudah mau berbagi. Sebelum saya tutup, dan jangan lupa kita akan foto bersama dahulu nih pada malam hari ini. Jadi teman-teman, mohon izin untuk menyalakan sejenak kameranya gitu ya, karena kita akan foto bersama gitu ya. Ini Mas Aan mungkin bisa mulai diambil untuk tag fotonya ya. Iya, baik, siap Pak Islah. Izin buat seluruh dokter dan para kolega bisa open cam terlebih dahulu. Kita hitung mundur. Baik, di slide pertama, 3, 2, 1. Baik, lanjut kita di slide kedua. Izin, saya hitung mundur, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih para founder semua. Baik, Oh, terima kasih. maaf Pak Islah, ada spesial nih, ada satu anak kesayangan kita yang sudah di Jerman, Dr. Denny Suryanta. Ah, Itu siap. ini. Oke. Den, gimana Den kabarnya? Coba cerita setelah sampai di Jerman. Ini udah datang 2 minggu ya, Dik ya. Coba boleh cerita gimana? Silakan. Ya, halo. Siap, Dr. Denny. Sekitar 3 minggu sudah dokter di sini. Udah 3 minggu, ya semua sih. Yang penting ngikutin alur aja. Setiap hari perdalam bahasa Jerman ya. Kalau belanja apa ya, coba untuk ngobrol, untuk praktek expressionnya. Soalnya walaupun udah megang sertifikat B1, B2, kalau udah aktivitas sehari-hari ngobrol itu agak susah memang masih di sini. Masih belum terlalu lancar dokter. Soalnya beda sedikit yang bahasa sehari-hari sama yang kita pelajarin di Gute. Siap. Oke, ini tugasnya tim kami untuk support anak-anak yang baru datang. Tentu nggak mudah ya. Dulu juga lagi saya di Berlin itu ada yang baru datang 1 tahun 2 tahun nggak tahan di Jerman, jadi pulang. Nah ini yang tugas kami dari PPDS Germany bahwa kalau kalian sign di kami bukan ditunjukkan jalan saja, tapi kami selalu support kalian. Jadi boleh dibilang 6 hari dalam 1 minggu. Kita break hari Sabtu ya, nggak kerja. Ya, jangan khawatir, Den. Kita juga semua struggle awal, tapi kamu pasti bisa. Ini Dokter Denny dari Kalimantan ya, dari Nusantara nih, dekat Nusantara ya, Den ya? Iya, Tenggarong dokter. Pengaruh. Oke, sukses selalu, Den ya. Keep in touch. Oke, terima kasih Pak Islah. Ya. Baik, siap. Dan Terima dokter. kasih Dr. Yanuar, terima kasih Dr. Denny, sukses juga di sana ya dok ya. Nanti seperti biasa, bagian saya untuk menghubungi Dr. Denny, kita akan mintakan untuk bikin beberapa video dok, untuk bikin penyemangat buat dokter-dokter di tanah air mungkin yang kepengen tahu gitu ya, bagaimana setelah berada di Jerman gitu ya. Nanti mohon izin saya yang japri ke Dr. Denny. Baik, terima kasih Dr. Widi. Siap, terima kasih Terima Dr. kasih Yosef. Pak Islah yang sudah membantu. Terima kasih Pak Islah. Siap, terima Semua kasih dokter Dr. Widi Yanuar. juga semua. Baik, Ya. baik, Terima kasih Pak Islah, Dr. Widi, Dr. Denny, Siap. Dr. Yosef, dan Dan semua juga- peserta. Terima kasih. dan Mari. semua peserta. Siap, terima kasih banyak. Sampai ketemu Sampai lagi ketemu. semuanya. Betul, sampai ketemu lagi. Nanti kita akan ada live webinar di bulan Mei gitu ya. Jangan lupa pantengin terus akun Instagram kita dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di @PPDS Germany. Saya sebagai moderator pada malam hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.